Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di channel ini kita akan update informasi tentang peristiwa dan perkembangan terbaru yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Cointelegraph. Ini adalah sebuah media yang juga menjadi rujukan bagi para trader maupun para investor yang bermain di dunia kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Bitcoin hari ini pergerakannya ada di angka kritis, agak ada di angka 66.000 US dollar, dan ini adalah angka kritis. Ada beberapa hal, kalau kita lihat di sini ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang Bitcoin pada minggu ini, teman-teman. Jadi Bitcoin mengawali minggu ini dengan suasana yang jauh berbeda dibandingkan dengan suasana di sebagian besar bulan Juni, mendekati level terendah dalam 1 bulan. Jadi harga Bitcoin telah bergerak ke arah yang jauh lebih buruk setelah beberapa kali gagal menembus resistensi di wilayah 70.000 US dollar, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi dengan kisaran perdagangan yang stagnan dan ini terus mendominasi pergerakan dari Bitcoin, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini para pedagang dan para analis mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan dan apakah bull atau bear yang akan memegang kendali, teman-teman. Kemudian serangkaian data makroekonomi dari Amerika Serikat dan juga komentar terkait dari Federal Reserve nampaknya berdampak pada Bitcoin minggu lalu, dengan mata uang kripto terbesar ini turun hampir 5% dan sempat turun di bawah 65.000 US dollar, teman-teman. Jadi meskipun pemicu makro yang lebih sedikit muncul minggu ini, namun kalau kita lihat angka ketenaga kerjaan mungkin masih mengejutkan karena gambaran inflasi Amerika Serikat ini memberikan sinyal beragam kepada aset beresiko. Oleh karena itu, kalau kita lihat banyak yang mengambil sikap wait and see dalam hal pasangan Bitcoin USD sampai kisaran menunjukkan tanda-tanda pergeseran, tidak banyak yang bisa dilakukan selain kita menunggu, teman-teman. Jadi sekarang kita akan berbicara, oleh karena itu banyak yang mengambil sikap wait and see karena ada 5 poin penting yang perlu kita amati dalam perkembangan dari Bitcoin, teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini bahwa harga Bitcoin ini berjuang untuk menahan area support, teman-teman. Jadi ini minggu yang berat bagi para pemegang Bitcoin. Akhirnya berakhir dengan Bitcoin turun 4,3% pada penutupan mingguan setelah mencapai titik terendah dalam 1 bulan terakhir. Para pemegang Bitcoin berhasil melakukan pemulihan moderat untuk membawa fokus kembali ke 66.000 US dollar, level yang masih berlaku pada tanggal 17 Juni, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat di sini ada data dari soal pengangguran. Jadi kalau kita lihat di sini data ketenaga kerjaan menyoroti pekan makro ini, teman-teman. Dalam 1 pekan ini, setelah banjir data makroekonomi di bulan Juni, kemudian minggu berikutnya menawarkan kelegaan bagi para pedagang aset berisiko, namun klaim pengangguran Amerika Serikat ini berpotensi menjadi katalisator volatilitas di seluruh aset kripto, teman-teman. Dengan sektor ini menunjukkan sensitivitas terhadap kejutan pengangguran sepanjang tahun 2024. Kemudian juga faktor berikutnya yang mempengaruhi pergerakan harga dari Bitcoin, teman-teman. Ini adanya kapitalisasi penambang Bitcoin yang hari ini sedang berlangsung,
Jadi secara fundamental jaringan Bitcoin terus menilai keuntungan baru-baru ini kepada para penambang menghadapi periode pergolakan ekonomi baru. Jadi pergerakan atau perkiraan saat ini dari Bitcoin.com memperkirakan penurunan sekitar 1,3% dalam kesulitan penambangan pada penyesuaian otomatis berikutnya pada 20 Juni, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang berikutnya adalah masalah wallet Bitcoin, teman-teman. Jadi banyak yang telah dibuat oleh para paus atau para whale Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir dengan akumulasi berkelanjutan yang mengabaikan narasi harga jangka pendek yang berubah. Dan kemudian ada hal lagi yang mempengaruhi harga dari Bitcoin, yaitu persoalan ETF, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang ETF, ini paus para whale itu juga termasuk dalam melakukan holding dalam persoalan ETF. Jadi koin yang dibeli sebelum peluncuran ETF Bitcoin Spot pada bulan Januari, sebagian besar tetap tidak aktif sejak saat itu, teman-teman. Jadi orang-orang pemodal besar yang membeli Bitcoin ETF itu rata-rata menghold, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini ada 5 hal yang kita bahas tadi. Kesimpulannya bahwa harga Bitcoin ini sedang mencari arah. Beberapa analis berpendapat bahwa 66.000 itu adalah level support yang penting untuk dipertahankan. Minggu mendatang mungkin akan sedikit tenang dalam hal ekonomi, tetapi angka ketenaga kerjaan Amerika Serikat itu masih bisa mengejutkan market kripto. Sementara itu, para penambang Bitcoin sedang menghadapi periode penyesuaian setelah halving, dan jumlah wallet Bitcoin yang lebih kecil sedang mengalami peningkatan. Namun investor jangka panjang nampaknya lebih percaya pada masa depan Bitcoin meskipun harganya belum menembus resisten di 70.000 US dollar, teman-teman. Sekarang kita akan cek untuk real time hari ini, teman-teman. Ini hari ini ternyata anjlok di bawah 66. Bitcoin hari ini ada di angka 65.784, 65 ribuan US dollar per satu Bitcoin dalam 24 jam mengalami koreksi sebesar 1%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita akan cek memakai indikator MA Cross bagaimana peluang Bitcoin ke depan untuk pergerakan harganya. Namun saya ingatkan teman-teman, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual Bitcoin. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan terhadap Bitcoin, silakan lakukan dior dan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kalau kita melihat di time frame D1 atau daily pada tanggal 30 Oktober 2023 terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke arah atas. Jadi bagi para pecinta Bitcoin yang membeli koin pada saat itu hari ini sedang menikmati floating profit, teman-teman. Jadi trennya di hari ini masih sangat up walaupun harganya volatil, harganya sangat volatil, teman-teman. Kemudian, nah ini yang harus waspada, teman-teman, bahwa ini adalah tanda-tanda akan terjadi koreksi di D1 karena pada tanggal 15 Juni kemarin 2024 terjadi dead cross di H4, teman-teman, di mana MA50 memotong MA200 ke arah bawah, artinya akan terjadi koreksi tren penurunan, dan apabila ini terus berlanjut, ini akan memukul Bitcoin di bawah harga 65, teman-teman. Ini bahkan tempat menembus 64 US dollar kalau kita lihat untuk hari ini. Dan ini kalau ini tren ini akan berubah pada saat MA50 memotong lagi MA200 ke atas, berarti tren bearish sudah selesai. Tetapi kalau kita melihat ini trennya masih penurunan, teman-teman. Nah, kita tidak tahu sampai seberapa dalam turunnya, tetapi hari ini Bitcoin ada di area dead cross di time frame H4. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang pergerakan harga dari Bitcoin pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.